waktu itu bikin garis kalau nggak salah yang di bagian apa ya? Yang mana? Ini. Bentar, aku bisa ketik di bagian sih ini sih Yang mana? ini nih. Oh, ini. Ini tuh maksud kemarin tuh kayak kelihatan keluar gini kan. Mm-mm. Terus aku jadiin satu gini terus aku mikir kayaknya ada cara yang bener deh. Apa harus disambungin Oh, iya. dari line ini Coba. ke line ini jadi satu apa gimana? Soalnya kalau gini kan jadi keluar. Iya, iya. Atau ditipisin atau tapi ini udah kayaknya udah tipis banget. Nggak ngerti satu. Oh, coba ini deh, Mbak. Di button share-nya itu Hah? eh, Oh, pengaturan di akunnya can can edit. edit ya? Ya, coba Oke, biar sip. pengen pengen tahu juga. Udah kayaknya. Oke, sip. Oh, iya. Terus lanjut. Terus ini alisnya tuh kan harusnya Mm-mm. bentuknya maksudnya ujungnya yang apa nih Rounded gitu ya. istilahnya roundednya rounded terus kemarin udah lupa caranya kok ini bisa Loh. rounded ini enggak udah lupa caranya di mana. Oh, iya. Terus apa lagi ya Kesulitannya apa lagi? ini em, ini tuh kalau bikin garis-garis lipatan gini yang bener Mm-mm. masing-masing garisnya disendiriin atau ini dijadiin satu vektor Oh, ini itu satu juga. ya? Oh, Mm-mm. iya. Ya, harusnya sih pisah sih. Nah itu dia. Mm-mm. Nah terus kalau harusnya bisa cara misalnya gimana. Oh, oke, ya nanti dijawab Mm-mm. satu-satu. Ada lagi? Terus kendalanya ya paling imajinasi lagi harus ngeliat referensi Hmm. terus. Ini Oh untuk sama ini apa-apa? ah Gimana? Lanjut lanjut. sama yang di referensi itu kan kayaknya nggak tahu itu apakah bikin pakai illustration tool kayak AI atau Mm-mm. kayak Procreate yang pakai Pen. brush atau pencil gitu Iya. aku nggak tahu tapi ngelihat gambar rambut si mbak yang nomor yang ujung atas kanan itu kan Mm-mm. dari tipis ke tebel gitu nah itu Oh aku ya, belum tahu caranya gimana. itu ntar ada sih caranya. Cuman agak tricky aja itu ntar. Oke. Ada lagi kesulitannya? Udah. Udah ya. Ini bikin badannya nih pen tool ya? Ah, maksudnya manual ya? Pakai pen tool. Manual. Hmm. Oh ini tuh tracing foto sebenarnya baru ingat Oh, ya ya ya. Oh, tracing dari foto foto sendiri. diikutin ya. Iya iya Oke, oke. Sip, gitu. sip. Udah nih ya, yang praktis 2 berarti. Mm-mm. Masuk ke praktis 3. Oh, ini referensinya. Referensinya iya. Mm-mm. Kendalanya yang paling berasa banget pas bikin tangan ini nih. Tangan Nge- yang ini. Oh, iya ya ya. ini ngegabungin antara dua. Ini aku udah lupa caranya kok bisa tiba-tiba. Kalau disuruh ngulang lagi belum tentu belum Iya. tentu paham. Lah waktu itu bisa tahu karena apa? Karena Nyoba, ini nyoba doang. heeh, Hmm. kayaknya sama-sama kayak mas-masan gitu deh. Maskingan kalau nggak Mhm. salah ya. Ini nggak ada maskingnya Atau sih. atau ada option apa sih outline stroke gitu atau mana gitu yang aku klik Oh, tuh. Yang jelas itu terbuat dari nah ini kan masih ada ini kan ya belakangnya. terbuat dari ini kali tiga Hmm. gitu kemarin Ya ya ya. Paham paham paham. sama apa lagi ya. Apalagi? Ini juga nggak ngerti bener apa salah yang mulutnya itu Ya. sama supaya biar bisa 3D gitu. Hmm. Hmm, hmm. Ini belum pakai Belum. efek apa-apa juga sih ya. Mm-mm. Sama sekali nggak ada apa-apanya. Oke. Ada lagi? Sudah. Sudah itu aja. Oke. Kita bahas dari yang pertama deh. Dari yang praktis satu. Tadi kan kendalanya di shadow ini juga yang pertama ya. Mm-mm. Nah, kalau yang kemarin diajarin itu kan
eh kok nggak kelihatan ya? Loh, oh ini sebentar. Ya udah di sini aja di bawah nih. Kalau yang kemarin diajarin itu kan ketika ngasih shadow di leher itu begini ya, sebentar. Nah, ini kan dia yang punya Mbak Eli itu kan dia bentuknya pala, dari palanya berarti nih ya shadownya ya. Nah, aturan sih bisa sih langsung dari lehernya, jadi tinggal ditarik aja Mbak ke atas. Misalkan si leher ini nih yang saya buat di bawah. Nah, ini kan tinggal kemarin kan caranya dirubah tuh ke nol feel-nya kan, biar hitam banget. Nah, terus tinggal ditarik ke atas gini aja sih. Sebentar, sebentar. Belum ke duplikat ya. Nah, ini kan dirubah dulu feel-nya jadi nol, terus ditarik ke atas kayak gini nih. Nah, dibanding dia pakai si kepala kan sebenarnya kalau rambutnya diganti, coba nah warna biru deh, jadi Oh kelihatan iya. kan. Gitu. Yang pertama itu, yang kedua kan lebih simpel juga, dia dari satu objek si lehernya aja tuh, tinggal ya tadi tinggal di, kalau diulang gini kan, tinggal duplicate Ctrl D sekali, udah di duplicate filenya ganti, ketik 0 aja sekali di sini 0, terus enter. Yang kedua tarik ke atas dari bawah tuh. Nah, baru opacity-nya mainin misalkan 10%. Nah, kayak gini. Justru dari lehernya ya. Iya. Nah, kalau dari Iya, kalau dari kepala tadi bisa aja sebenarnya sih, misalkan tadi gantilah misalkan rambutnya warna biru. Nah, cuman kan Oh, ini jadi ntar kita atur lagi tuh, kayak kita giniin lagi gitu kan. iya bener. Iya itu. Nah, itu. Bener banget. Ya, jadi seperti itu sih. Terus kedua tadi masking ya. Iya. Masalah itu di masking ya. Kalau masking biasain itu misalkan ada satu bagian yang mau di masking, misalkan kayak si mana ya, kalau ini tuh, oh maskingnya si bulatan ini ya. Nah, misalkan mau masking itu pasti di grouping dulu tuh. Misalkan saya mau bikin kepala ini ada shadownya ya. Ini kemarin juga udah dibahas sih sebenarnya. Misalkan si kepala ini mau ada shadownya, usahain sebelum dibikin kita grouping dulu si kepala ini sendiri aja, dia nggak apa-apa, diklik objeknya kan sekali, terus Ctrl G. Nah, ini kan udah ke grup nih dia. Nah, setelah di grup, pencet tahan kontrol, terus diklik nih si ininya, objeknya klik kiri sekali. Nah, biar dia masuk ke layernya si objek ini. Karena kalau nggak pakai kontrol, pas udah di grup, dia milihnya tuh si grupnya itu, bukan si layer kepalanya gitu. Misalkan gini, saya contohin ada dua, kemarin udah dibahas juga sebenarnya. Nah, misalkan ini di grouping gitu ya. Kalau kita nggak tahan kontrol, itu kan kita ngekliknya dua-duanya nih jadinya, karena dia grup kan. Nah, kalau kita pencet kontrol, itu langsung tuh ke objeknya masing-masing gitu. Kita klik yang ini, kita gerakin tuh, dia nggak gerak, tapi tetap dalam grup kayak gitu. Nah, itu fungsinya kalau misalkan nanti di dalam grup itu udah banyak layernya, kita nggak harus ngeklik dua kali kayak gitu. Ngeklik dua kali itu juga bisa ya. Misalkan di dalam grup nih, mau pilih yang ini kiri, kotak yang kiri, diklik kiri dua kali, dia masuk tuh ke ke kotak yang kiri ini. Kalau mau ke kotak yang kanan, klik kiri dua kali kayak gitu. Nah, itu memudahkan kita misalkan nanti layernya tuh udah banyak banget gitu. Udah pakai shadow, udah pakai shadownya banyak segala macem, ya tinggal tahan aja kontrol sekali, baru langsung arahin kursornya ke objek yang mau diklik kayak gitu. Baru kalau mau dipilih klik kiri kayak gitu sih. Oke. Nah, sama itu juga tadi, pokoknya biasain kalau misalkan ada shadow apa yang butuh masking, di grouping dulu gitu. Itu aja Terus sih. mana yang atas apa bawahnya itu berarti yang di bawah ngemas yang di atasnya. Iya kan ya? Iya betul ya, sebenarnya ini sih udah betul sih kayak gini. Ini kan tujuannya kan biar kelihatan bulat gitu ya, si orangnya Oh, biar I nggak keluar see. kan ya. Cuman maksudnya next case gitu, maksudnya kalau ada butuh yang di masking lagi, jangan lupa di grouping dulu kayak gitu. Soalnya Nah, takutnya kayak kalau tadi. itu oh, sorry. Ya gimana? Enggak, kalau itu lingkaran garisnya bisa sampai ke
Depan Ini, badannya gimana? ini. Nah, ini settingan si maskingnya pertama salah. Ini Hmm. si maskingnya kan nggak ada stroke-nya nih. Kalau diklik area maskingnya Oh. terus, nah ini soalnya eh, ini beda sih. Saya dulu pernah pakai Sketch ya, Sketch yang buat UI juga kan, tahu yang buat di Mac. Hmm. Hmm. Nah, kalau di Sketch itu dia si outline. Kalau di masking nih, terus Hmm. ada objek kayak gini dalam, dia nggak nutupin nih ketutup sama si outline-nya. Iya. Kalau Sketch gitu dia. Nah, kalau si Figma tuh nggak, dia kayak bener-bener ngikutin si feel-nya gitu. Feel-nya kan ini kan sebenarnya sampai sampai dalam sini kan, Hmm. ketutupan si outline-nya ini. Kayak gitu. Nah, kalau si Figma caranya begitu jadinya, misalkan kita mau buat kayak gitu ya, misalkan pakai rectangle. Terus ini kita copy. Nah, ini kan di grouping dulu nih. Hmm. Setelah di grouping, kalau mau ada tambahan si stroke-nya itu keluar, sebentar. Ini kan jadi area masking. Nah, sini tambahin stroke ke luar, misalkan 2. Terus yang ininya juga tambahin stroke 2. Ini keluar. Sebentar. Atau dinaikin aja. Enggak, kalau dinaikinnya sama aja. Oh, Oh iya benar. sebentar sebentar. Salah salah. Maksudnya tuh gini. Misalkan dia udah di masking gitu ya. Ini kan udah ada, kalau di grup ini kan nih, grup yang ini itu ada 3 berarti ya, si objeknya, terus si backgroundnya sama si area maskingnya kan. Nah, untuk si backgroundnya ini, sebelum dimasukin bisa juga kita bikin dulu sekali di luar. Misalkan tinggal di copy aja dari yang udah dalam nih, duplicate, terus taruh luar kayak gini nih, dipisahin dari grupnya. Nah, ini kan kelihatan. Nah, terus di klik kanan nih, memang agak ribet sebenarnya kalau di Figma. Kita klik kanan, terus di sini Oh, ada I see. nah ini fillnya dihilangin dulu kayak gitu ya kan. Hmm. Fillnya dihilangin, baru misalkan mau dimasukin ya masukin dulu ke grupnya. Nah, nanti taruh dia paling atas, Luar ya apa atas. ya, paling luar maksudnya. Bentar. Nah, kayak gini, Nah, iya benar-benar. kayak Oke. gitu. Oke. Terus tadi sama ini ya, shadow yang ini ya. Iya. Ini harusnya kan, mungkin ya, mungkin harusnya belok gini kali ya, biar lebih enak kelihatannya. Caranya itu gini. Sebentar tadi nggak. Nah, misalkan ini hapus dulu ya. Nah, ini juga kan keluar nih kalau ini hapus aja dulu. Nah, cara gampangnya tuh gini. Ini kita duplikat aja dari sini. Kemarin juga sama kan, diduplikat ya dari sini ya Iya. caranya. Ya, ini duplikat. Nah, ini yang kemarin sebenarnya Mbak Eli tanya juga nih. Misalkan udah diduplikat gini, kalau kita klik kiri 2 kali kan dia masih 4 nih notnya. Karena dia basicnya Hmm. rectangle kan. Hmm. Dibuatnya dari rectangle. Nah, kita kasih Ctrl E dulu nih sekali. Ctrl E di hasil duplikat yang tadi ya. Ctrl E. Nah, kalau di Ctrl E kita klik kiri 2 kali. Nah, dia beda kan langsung si notnya Hmm. ini. Kalau pas di edit mode. Nah, kalau udah kayak gini, kita escape dulu biar jangan masuk ke edit mode. Nah, si corner radiusnya ini kita nolin dulu nih. Nah, dia nggak bakal berubah karena memang bentuknya udah gitu tadi kan. Kalau yang rectangle tadi, yang basicnya rectangle, kalau kita rubah kan jadi kotak juga ya. Nah, Iya. ya. Nah, setelah itu kita masuk nih ke edit mode-nya. Nah, kalau mau bikin halus gitu ya bayangannya, apa, ngelingkar gitu ke sini, itu bisa tambahin pakai pen tool, pencet P ya, pas lagi di mode edit ini. Nah, ntar kita titikin aja di sini, misalkan kita zoom, titik di sini, udah
kita escape. Yang ini, yang satu 2 3 ini kan nggak kepake ntar nih. Ini kita hapus nih, kita select. Ini kita hapus, escape. Escape backspace. Nah, yang ini nanti kita tarik aja ke sini. Nah, ntar cara nyambunginnya tinggal dari sini diklik dulu kalau mau nyambungin gitu. Misalkan ada note yang terputus nih, ini kan belum jadi objek jadinya, baru jadi line doang. Nah, kalau ada yang mau disambung, dipilih dulu salah satu note-nya yang mau disambung. Misalkan ini yang mau disambung sama ini. Nah, ini kalau udah diklik yang ini sekali, terus pencet P. Nah, dia langsung ngarahin tuh, langsung kelihatan di mana. Baru setelah itu kita sambungin sama yang di bawahnya ini nih. Diklik kiri aja lagi sekali lagi. Nah, dia ini berarti udah jadi objek dan udah bisa dikasih fill. Kalau tadi kan nggak bisa tuh, karena dia ada yang putus talinya ibaratnya gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. terus biar lebih halus tanpa harus kita mainin kayak gini nih. Misalkan kayak gini kan kadang kalau yang belum biasa masih nggak tahu nih segimana nariknya. Cara cara gampangnya, ini kita kasih fill aja dulu ya, biar kelihatan. Nah, cara mudahnya itu, ini kan udah sejajar nih, ini sama ini udah sejajar. Tinggal dibelokin kayak tadi gininya doang kan. Hmm. Nah, ini diklik sekali, kita pakai corner radius ini nih. Oh, Nah, gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Nah, misalkan mau ditambahin di sini ke belakang ininya gini, bisa juga. Itu cara gampangnya. Dipilih si yang mau dibelokinnya, terus mainin si corner radiusnya kayak gitu. oke. Atau kalau mau lebih natural ya bisa juga kayak tadi, misalkan corner radiusnya di nolin, ya kita mainin sendiri aja gitu. Kalau mau stylenya nggak Mm-mm. agak nggak proporsional gitu ya kayak gini misalkan, nah mainin sendiri aja. Jadi seperti itu sih feedbacknya untuk yang pertama. Ada lagi nggak tadi? Mas, Iya ya. Mas, sorry Mas. Iya boleh Mau tanya. nanya itu kalau misalkan nambah node gimana nambah node, Yang tadi ya. nambah titik. Iya, Misalkan lagi di edit menu nih. Ya di iya. mode edit. eh Tinggal pencet P doang sih. Oh, Sampai enggak masuk di ke. titik-titik di garisnya itu bisa. Iya bisa. Sebelum itu kan dipencet dulu pen toolnya nih, udah keganti kursornya jadi pen tool, baru nanti pilih aja mau di mana gitu. Oh, Misalkan mau di gitu. sini, diklik aja sekali. Oh, iya iya. Tapi jangan langsung dipilih lagi untuk selanjutnya. Misalkan dari sini mau milih yang ini, di escape dulu sekali, pencet escape. Nah, biar dilepas dulu kayak gitu. Maksud saya di yang di objek yang ini Mas, bisa biar bisa digerakin lagi nambah node aja. Nggak bikin bikin baru, nggak. Gimana maksudnya? Nah, kan di ini di shadow ini kan Heeh. mau ditambahin node aja buat belok-belokin lagi objek shadownya itu. Iya, Nah nah, kan itu udah ada. udah ada. Terus Oh itu udah ditambahin jadi lagi. gabung ke dia ya? Iya, udah jadi gabung ini, Mas. Oh, Kayak gitu. Nih, ini misalkan iya, digerakin iya. tuh. Oh iya iya Ya, iya iya. gitu. Kirain bisa dia. Oh, enggak bisa. Makanya dia kan harus masuk ke edit mode dulu nih, diklik kiri 2 kali, baru pen tool, terus arahin deh ke mana yang mau ditambahin. Misalkan di sini, diklik kiri Iya sekali, iya. terus jangan lupa di escape dulu nih. Terus misalkan mau diedit, kursornya pindah lagi ke V, pencet V ya, buat jadi kursor biasa, buat digerakin. Nah, kayak Oke, gitu. thank you Mas. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya kali? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau nggak, lanjut dulu ya. Ke Dari Mbak Elinya sendiri udah ini belum? Udah puas belum ini tadi sama feedbacknya untuk yang ini? Udah sih, udah tahu salahnya di mana, Udah Mas. tahu ya. Ya itu bayangan. Oke, siap. Masuk ke yang kedua. Nah, tadi itu pertama bingung sama ini ya, sama Yang si ini. garisnya inilah yang di ujung. Iya, ya, ya, yang ini ya. Ya itu. Sebenarnya sih ya tekniknya benar-benar aja sih. Kayak gini. Misalkan Tapi ini. kalau Heeh. nah itu oh, Itu memang memang kita nyesuaiin aja sendiri gitu. Kalau ada yang cuman kalau lebih-lebih. misalnya Mm-mm. em,
garis si mukanya itu nggak nggak setebel sama ujung apanya ya ngomongnya. yang mana? Misalnya gini nih. Garis ininya Mm-mm. 0,5. Nah, Mm-mm. tuh kan ini kan jadi lebih tebel Oh, kan? iya iya iya. Ini pakai stroke. Misalkan nggak pakai stroke, oh kayak gitu dia. Sebenarnya caranya sih paling gampang, nggak tahu sih paling gampang apa enggak ya. Ini coba kita taruh luar. Terus mukanya juga. Nah, sebenarnya itu kalau mau bikin si yang ini nih biar sama, kita Mm-mm. dari mukanya sih nanti ya pakai gini nih. Nah, sebenarnya kan ntar ngambil ininya nih, atas ininya kan. Iya. Nah, ini si dua ini kita bisa pakein kalau nggak salah tuh apa ya? Oh, subtract ini Ini nih. Nah, oh, oh iya dia itu maksudnya. ada subtract kan. Jadi bisa pakai Oh itu. itu di situ letaknya. Iya, tapi ya gitu, misalkan udah ada nih mukanya nih di sini kan, terus kita butuh ininya tadi nih dalamnya kerudung ini kan. Ini dibiarin aja di sini. Cuman kalau mau bikin yang subtract tadi, kita duplikat dulu sekali nih. Terus kita duplikat lagi nih yang ini, duplikat sekali lagi karena buat jadi subtractnya kan. Nah, ini dikira-kira lah, misalkan segini, dipilih dua-duanya, di select, baru di bagian atas itu kan kelihatan tuh union, subtract, intersect, exclude. Kita pilih yang subtract. Nah, sebenarnya masih bisa diedit nih kalau udah di subtract. Kalau dilihat di bagian layernya di sebelah kiri itu bisa di expand nih. Nah, ada eclipse 1, ada eclipse 2. Dia belum nyatu sebenarnya. Kayak gitu. Jadi masih bisa diedit sebenarnya kayak gini, kayak gitu. Nah, kalau mau bener-bener dipatenin bisa. Jadi dipilih nih si subtract yang ini, yang udah jadi subtract, Ctrl E. Nah, ini dia udah nggak bisa diapa-apain. Udah cuman jadi satu objek gitu. Kalau tadi kan masih dua tuh, Oke. kayak gitu. Wah, Ntar tinggal taruh aja gitu. ini less than 1 minute. Aku bikinnya berjam-jam gitunya doang. Ribet yang ngatur ininya ya. Iya. Oke. Oh, malah. Oke deh. Sama apa lagi tadi? Terus ini ya. Sebenarnya kalau line gini mendingan sih satu-satu kayak gitu. Soalnya eh, tergantung stylenya juga sih. Misalkan kan stylenya simpel ya, cuman main dua warna gitu doang kan, hitam sama krem ya. Jadi nggak perlu shadow, nggak perlu apa kan. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa mau disatuin juga si line ininya. Cuman sebenarnya lebih enak lagi sih dibikin satu-satu. Nah, tadi kan bingung ya gimana caranya bikin satu-satu kan. Iya. Ini kemarin bikinnya gimana? Dari pentul terus Di yuk ini ya, di apa? Misalkan kayak di gini. es terus digambar lagi. Oh, iya. Ya itu. Iya, betul betul. Ya bisa sih. Cuman lebih enak ya kalau udah jadi begini ya kita escape semuanya dulu gitu. Jangan sampai masuk ke edit mode gitu. Mhm. Terus kita pencet lagi P-nya. Sekali lagi. Misalkan kayak gini. Nah, ini kan dia udah jadi satu-satu nih. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Kayak gitu. Kelebihannya kalau punya satu objek itu. Nah, kelebihannya misalkan satu objek. Eh, kalau kita mainnya detail sih sebenarnya, lebih ke ilustrasi yang detail. Misalkan kita mau yang ini tuh agak lebih tipis gitu ya. Yang ini. Misalkan ini 0,5 gitu. Nah, yang di sini mau kelihatan lebih tebel. Ini kan bisa diatur masing-masing kan Oh jadinya. iya ya, Kalau benar sih. ini kita ngatur satu ya keatur semua gitu. Oh iya Nggak ada benar-benar. buat detailing sih sebenarnya, lebih ke detailing. Cuman kalau memang konteksnya mau bikin ilustrasi yang simpel gini sih nggak masalah kayak gitu. Oke. Begitu. Terus tadi ada lagi nggak selain Oh itu? yang alisnya rounded itu apa Oh sih ya, ini rounded. propertinya? Ini rounded yang bawah. Yang atas enggak tapi. Iya. Itu ada di settingan stroke-nya sebelah kanan. Terus di titik 3 ini nih sebelahnya center, advanced stroke setting. Oh iya. Nah, itu diklik kiri. Nah, cap-nya ini kita ganti
jadi round kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak tadi? Eh, Udah ya kayaknya ya. udah. Sip, masuk ke yang robot. Sebentar, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih dari teman-teman untuk bagian yang ini? Ada Mas? Mas mau Ah, tanya untuk ya, yang tadi bagian tekstur yang kerutan itu baiknya kan satu-satu. yang ini ya. Berarti kalau banyak yang ya Mm-mm. kalau banyak dan detail berarti gak usah di grup gitu. Iya, jangan dibikin satu kalau misalkan maunya detail. Karena kan kalau detail kayak yang tadi saya jelasin, misalkan yang sini maunya agak tebel karena bagian situ lebih dalam misalkan bayangannya. Terus yang belakang dibikin tipis karena di situ nggak terlalu dalam kayak gitu. Nah, lebih baik dipisah kan kalau mau detail. Cuman ya tadi kalau konteksnya cuman ilustrasi simple gini sih ya nggak perlu kayak gitu. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke. Ada lagi? Oh Mas, Ya, siapa tadi? safety. Oh ya, Mas Itu Septe. Mas yang di bagian halis. Ada Bagian triknya nggak Mas? ini Misalkan mau rounded, ya bagian halis. misalkan mau belok Roundednya gini. satu doang, yang atau lagi enggak. Oh, bisa. Misalkan kayak gini, Atau yang sini kotak, yang sini bulat gitu misalkan. beda-beda. Ya pilih aja awalnya gini. Ini kan diklik nih. Terus masuk ke mode edit, klik kiri 2 kali atau di atas inilah. Ininya edit object. Pilih satu si node-nya yang ini. Baru editnya sama yang kayak tadi, advanced stroke. Terus kita pilih round. Nah, ini jadinya sebelah rounded, sebelah kotak gitu kan. Oke, Kayak iya, gitu. siap. Thank you Mas. Yuk, sama-sama. Ada lagi Mas, Kalau itu yang di referensi tuh, referensi ini? ya yang itu. Mm-mm. Itu kan di bagian rambut yang ujung kanan, Ini. pojok kanan Uh-uh. atas ya. Ya, Itu kan ada line-nya itu nipis dari gitu yang ya. tebel Ada terus Ya. mengerucut jadi kecil gitu loh. Nah, ini sebenarnya Gimana? ada triknya gini nih. Ada triknya. Kasih tahu nggak ya? Nggak usah lah ya. Ya, jadi gini. Itu kalau misalkan mungkin ya memang tadi kata Mbak Eli mungkin ini bisa juga kalau pakai Procreate ya, mungkin udah ada brushnya kan yang dari tipis dari Iya. tebal ke tipis, atau enggak ya pakai pen tab kayak Wacom juga bisa juga kan. Nah, cuman kalau di Figma kan mau pakai pen kayak apapun dia nggak bakal support kan. Maksudnya ya tetap aja tebel-tebel juga. Caranya tuh ya bisa misalkan pakai pakai si pen tool nih. Misalkan tadi kita bikin kayak gini ya. Kita bikin agak tebel. Nah, ini kan masih tebel semua nih. Dari bawah ke ujung masih tebel. Walaupun memang hasilnya pasti tetap beda sih sama yang pakai pen kayak gini. Nah, jadi setelah dibuat si objeknya dulu, ntar klik kanan. Nah, ini ada namanya outline stroke. Control Shift O. Nah, ini dia jadinya fill. Bukan jadi stroke lagi. Kayak gitu. Ini bisa kita tambahin stroke. Sebentar. Outside. Nah, cuman nggak butuh kan stroke di sini. Nah, kalau udah jadi si outline stroke itu tadi dari line dia kan tadi dari pen tool, terus klik kanan di outline stroke udah jadi. Nah, ini kita klik kiri 2 kali dia jadi kayak gini nih. Nah, ini triknya tuh di sini nih. Memang agak sulit sedikit sih kalau belum biasa. Jadi ini kita hapus aja kayak gini nih. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, ini kita sambungin di sini. Terus kita fill. Walaupun memang nggak langsung kalau yang ini kan memang benar-benar dari tebel lama-lama tipis ya. Kalau ini kan kita nggak bisa seluas itu karena ya terbatas di Figma ini kan. Memang bukan untuk ilustrasi yang pro banget sebenarnya. Jadi ya cara ngakalinnya seperti itu. Seenggaknya ada ngebentuk dimensi ke tipisnya itulah, ke ujungnya jadi tipis kayak gitu. Caranya sih kayak gitu. Cara paling sederhananya. Atau ya kalau memang udah mau kalau udah biasa pakai pen tool ya tinggal sebenarnya bikin sendiri aja gitu kayak gini. Misalkan gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan kalau pakai pen tool sendiri
pakai pen tool langsung bisa kita atur semuanya kan, kayak gitu. Iya juga ya. Nah kayak gitulah. Kalau ini ya memang tadi langsung di bagian atas, bagian ujungnya doang jadi tipisnya sih, kayak gitu. Belum nemu trik lain sih selain ini, kayak gitu. Sip. Ada Tadi mau nanya, apa? Mbak Bella tadi mau nanya. Oh iya, Mbak Bella. Pertanyaannya sama. Oh, pertanyaan sama. Ya, berarti udah dijawab. Oke, thank you. Yo, sama-sama. Berarti Mas ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ini Mas, aku mau nanya Mas. Hmm. Kan satu note itu kan ada note 2 di kanan sama kiri kan? Misalkan mana? Ini, misalkan alis ini. Iya, Ah. kalau kita klik salah satu note-nya itu kan ada yang di kanan, ada yang di kiri. Iya. Tapi itu cuma satu doang ya? Ininya ya? Ini nih contohnya. Oh, gimana? Coba contohin. Yang lain ya, yang sebentar. Yang di mana ya? Ini nih. Nah, ini kan ada yang kanan, yang bawah, atas ini kan. Oh, ininya ya, atas bawah ininya. Iya. Terus Nah, itu kalau kita udah ilangin satu terus mau balikin lagi gimana ya? sebenarnya kalau dihilang gini satu ya. Tujuannya apa sih sebenarnya, yang maksudnya gimana ya ngomongnya? Ada pas bikin yang aku juga lupa bikin yang pas mana tuh Nggak butuh itunya ya. Jadi terus memang aku hapus jadi oh bener nih, terus abis itu aduh tadi dibalikin lagi gimana? sebenarnya sih ya misalkan udah misalkan kayak gini ya. Nah, ini kan dihapus gitu satu ya. Terus nggak sengaja ngeklik yang lain, gimana? Terus mau balikinnya yang ini sih sebenarnya apa ya, pakai undo gitu ya, Ctrl Z aja. Cuman kalau misalkan udah kejauhan gitu, Ctrl Z nya udah nggak bisa, ya dipakein Ctrl terus klik kiri di bagian note yang ini sih. Oh itu dia, iya Ya. Oh, oke. Atau diklik note yang ini di pilihan sebelah kanan itu kan ada tuh yang no mirroring, mirror angle and length. Nah, itu pilih salah satu yang itu. Misalkan ini. Nggak ganti dia. Oh, berarti memang harus pakai kontrol sih. Kontrol diklik kiri sekali kayak gitu. Kontrol kiri klik. Oh, oke. Ya, di bagian note yang mau dibalikin. Seperti Sip, itu. sip. Oke. Oke. Ada lagi nggak selain yang mau bertanya? Kayaknya udah ya. Masuk berarti ya kayak yang terakhir nih. Tadi yang susah itu ini ya. Bikin ini ya. Iya. Kemarin itu bikinnya lupa ya gimana caranya? Itu yang kotak gedenya dikali 3. Kotak yang ininya. Iya, itu kali 3 buat yang 2 di atasnya. Oh iya. Ya sebenarnya bisa sih itu memang salah satu trik yang paling simpel juga sih. Cuman ini kayaknya enggak deh. Misalkan kayak gini gitu ya. Iya. Nah, terus habis digini diapain kemarin? Di Union. Nah, itu nggak nemu kan di mana Heeh. maksudnya aku tahu nih harusnya di union Digabungin. apa subtract apa kalau salah Iya. satu dari itulah. Heeh. Lainnya klik kanan kalau nggak salah. Oh, klik kanan Nah, ini, flatten. Flatten ya itulah pokoknya nggak lupa. Harusnya sih di Union sih kayak gini. Nah, itu dia. Cuma sedetik. Iya. Cuman sebenarnya ada cara ribetnya lagi sih. Misalkan nggak mau kayak gitu ya. Ini nggak apa-apa, biar tahu aja ada cara lain. Jadi misalkan kayak gini. Ini kan dia bentuknya dari rectangle ya. Nah, dari rectangle kita Ctrl E dulu nih sekali. Biar bentuknya nggak jadi rectangle lagi. Dia udah punya note-nya satu-satu. Nah, bisa juga kayak gini. Kita tambahin note satu-satu di sini. Ini kita klik. Gitu. Terus ini kita tambahin lagi satu. Sebelah sini kita tambahin lagi satu.
terus sebelah sini tambahin 1, sebelah sini tambahin 1. Nah terus tinggal tarik misalkan kayak gini. Nah ini samain Oh. kayak yang ini. Oke. Ini memang agak ribet, cuman kadang butuh yang kayak gini nih. Ada Iya. case-case tertentu yang pakai metode kayak gini sih, kayak gitu. Ada case-case tertentu lah. Cuman ya memang paling simpelnya kayak tadi sih, tinggal di copy terus tinggal di apa? Union gitu. Union. Jadi udah. Oke. Terus apa lagi tadi ya? 3D-nya bikin efek yang Oh, 3D-nya ya. si putihnya itu. Putus-putusnya mana sih? Ini ya. Si putihnya, yang putih ya itu Oh, putih ini. belakang. Tekstur saljunya mas. Nah ya. Sebenarnya sih Putih yang salju. ya. Ini kan bisa nih kalau kita ngasih stroke, ini kan insight ya. Kita bisa ngasih stroke lebih dari satu kayak gitu. Misalkan ini kita tambah lagi nih. Satu lagi. Terus kita taruh paling belakang. Ini cara naruh paling belakangnya gitu. Ini ada pas kursornya ke sini kan ada ini 3 nih. Kita klik terus drag aja ke atas atau ke bawah. Nah, kita misalkan mau bikin yang ininya nih ya. Yang si saljunya itu. Berarti tadi kita udah tambahin nih 1 stroke lagi. Cuman kalau misalkan nambahin stroke, misalnya ini kan 1 nih stroke-nya, terus kita tambahin. Nah, defaultnya tuh dia linear. Kita jadiin dulu solid modenya. Nah, karena dia ketika lebih dari 1 defaultnya langsung linear, kecuali dari 0, misalkan 0 dari belum ada stroke-nya gitu. Ketika kita tambah stroke, dia defaultnya langsung solid kayak gitu. Tapi kalau lebih dari 1, dia defaultnya yang kedua langsung ke apa tadi, linear kayak gitu. Nah ini udah jadi kan, yang stroke kedua kita pindahin dia paling bawah, karena si saljunya kan di bawah nih, di bawahnya si yang hitamnya itu outline-nya. Setelah itu ya tinggal tambahin aja ininya. Sebentar. Ini nggak bisa dia. Kalau mau sih sebentar. Ini kita hapus. Kita pakai cara yang tadi tuh, yang pertama kita duplikat dulu nih si kotak ininya nih. Ini udah ada 2 nih kan, duplikatnya di sebelah kiri. Nah yang ini nggak usah pakai fill. Yang kedua yang duplikatnya tadi itu nggak usah kita pakai fill. Terus ini ganti aja jadi F, terus tebelin ke dalam kayak gini. Nah tapi kan ini masih ketutup nih si yang hitamnya. Nah caranya kita pilih yang belakang, kita Ctrl D. Ini agak ribet juga sih sebenarnya, taruh paling depan tapi fillnya hilangin. Nah terus kalau udah gitu mau diedit, misalkan ini kan dia agak ini ya, nggak beraturan gitu ya. Nah si yang putihnya tadi, yang bagian putih itu di Ctrl E dulu sekali, biar dia jadi bukan rectangle lagi. Setelah itu klik kanan, kita kasih outline stroke. Nah dia udah bukan jadi line lagi, dia udah ke fill jadinya nih. Jadi ketika kita edit, nah kita bisa gini-giniin gitu. Memang tadi prosesnya agak panjang sih, cuma nanti ini kan di record bisa dilihat lagi lah pokoknya. Jadi tinggal dimain-mainin doang lah, sesuaiin maksudnya maunya kayak gimana, kayak gitu. Keren, oke. Jadi untuk semuanya juga gitu sih ya. Kalau yang ini, yang tadi misalkan Mbak Elin nanya putus-putus ini ya, kalau itu sih ya bisa langsung pakai pen tool aja sih. Misalkan cara cepetnya tadi gini, misalkan mau belok, kalau misalkan pakai pen tool manual gini kan agak-agak susah biasanya nih ngepasin lagi kayak gitu. Ya biar cepetnya kayak tadi sih, ini langsung tarik lurus aja kayak gini, terus ke bawahin kayak gini. Nah ini sininya yang not ini di corner radiusnya kita belokin aja. Nah terus tambah lagi, misalkan ditebelin ya, di warna putih dia. Nah ini kan kalau dia itu bulat ya tinggal dikasih
rounded aja si capnya itu kayak gini. Nah, ntar nambahin si bulat ininya lagi ya bisa pakai oval. Itu kita samain warnanya. Ntar yang ini kita duplikat aja, kita tarik ke bawah, samain aja. Nah kayak gini lah kurang lebih. Ya tinggal dibikin terus aja. Memang harus manual sih kalau kayak gini, nggak ada cara cepatnya kayak gitu. Jadi ya memang dibikin sendiri. Ini dari sini bikin sendiri, ntar tambahin oval di sininya. Inilah sama. Kalau yang tadi, yang ini ya gitu tadi sih caranya, lumayan agak panjang ya. Nanti bisa dilihat lagi lah di YouTube. Oke, ada lagi nggak Mbak? Selain itu. Ada tapi nggak berkaitan sama illustration, lebih ke UI. Kenapa? Itu. Kalau itu nggak apa-apa nih nanya. Iya nggak apa-apa lah, nanggung. Itu loh, kalau misalnya kita kan ngambil elemen misalnya atau UI yang udah jadi kan di community. Nah, terus habis itu kita mau resize gitu ke Iya. ukuran screen yang kita mau. Nah, itu kenapa teksnya tuh nggak otomatis ke resize juga ya ukurannya? Oh, sama kayak gini misalkan si robot ini nih. Ini kita kecilin, dia kayak gini kan. Jadi nggak ngikut Iya. yang mestinya lah maksudnya. Itu ada fitur namanya mana ya kalau di sini. Yang di itu Nih, ya. scale K dia. Jadi ini misalkan ini diklik nih sekali. Atau enggak langsung umpamain aja deh misalkan gini ya, teks. Nah, ini misalkan kita kecilin dia atau enggak diem gitu ya. Ya itu. Nah, diem juga. Nah, itu bisa juga tadi pakai K nih. Kita pilih frame yang ini kan. Terus pencetnya K. Nah, sampai ini kursornya beda dia tuh. Misalkan ini kursor biasa nih, kayak gini. Nah, ini kalau dipencet K, dipencet sekali doang, dia nggak ditahan. Dia jadinya beda kan. Nah, ini kalau kita kecilin, nah dia ngikut semua tuh. Oke. Sama kayak si robot ini juga nih. Kalau tadi kan kita kecilin biasa, dia jadinya aneh. Kalau kita kecilinnya pakai mode yang K tadi, tuh dia mau sekecil apapun tetap ya. Nah, Oke. Sip. Thank you, Mas. ya sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Udah cukup ya. Kalau udah cukup, masuk ke punyanya Mas siapa tadi ya, lupa. Mas Asep ya? Siapa sih? Iya betul Mas. Mas Asep ya? Oke. Coba diceritakan kendalanya, apanya, terserah lah. Referensinya gitu-gitunya, boleh. Historinya mungkin ya. Jadi sebenarnya kan yang paling lama banget yang ini nih, illustration. Nah, yang paling cepat ini sama objek. Nah, ini sebenarnya biar lengkap aja sih daripada satu aja kan. Tadi itu karena emang banyak lagi padat banget di kantor, jadi nggak sempet itu. Tadi itu dari jam 6 sampai ada 20 menit lah. Nah, jadi saya tuh bikin avatar. Jadi avatar dia tuh emang base-nya itu pakai apa namanya? Shape ya. Iya, dari rectangle sama oval. Iya. Nah, ini lebih apa sama ya? juga nih shadow-nya dari kepala. Bikin avatarnya dia tuh apa? Untuk cewek gitu, untuk female. Iya. Nah, ini lebih ke apa shadow-nya sih, Mas. Jadi itu belum bisa nentuin yang shadow-nya yang emang tepatnya di mana sih gitu. Iya. Kesulitannya di situ, di cara nentuin shadow-nya itu. Untuk nentuin shadow-nya ya. Selain ya kayak di ini, mungkin di apa? Di muka itu kan pasti ini dia muka itu di depannya leher gitu ya. Maksudnya itu dia tuh menutupi si leher. Jadi kalau kelihatan itu dia ya ada bayangannya gitu, ada. Iya, betul. Nah, selain itu gimana lagi itu? Selain itu sebenarnya gini, jadi kita harus tahu dulu nih sebelum mau bikin yang detail, misalkan yang ada shadow-nya untuk satu ilustrasi. Seenggaknya kita udah tentuin nih arah si
cahaya itu dari mana, misalkan dari kiri gitu ya, cahayanya tuh misalkan dari si bulatan inilah gitu, arahnya dari sini, berarti kan otomatis bagian yang gelap itu kan sebelah sini kan gitu, karena cahayanya dari kanan sini kan, kayak gitu. Nah seenggaknya kita sebelum bikin udah tahu dulu tuh kayak gitunya, jadi pas bikin tuh kita nggak acak-acakan, misalkan yang di leher shadownya di sini, yang kepala shadownya di kanan gitu, kan bingung jadi orang yang ngelihatnya pun ini mataharinya dari mana sih, atau mataharinya ada dua, jangan-jangan dari sini sama dari sini kayak gitu ya kan. Kayak gitu. Nah sama tadi misalkan ini bikin shadow juga sama nih, jangan dari kepala sih, kalau dari kepala ya kayak tadi tuh, kalau kalau ini sih di masking ya. Ini masking. Oh ya, ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau di masking. Lebih oke pakai itu ya. Iya, ya cuman ini dari kepala pasti ya. Dari leher. Iya, cuman kan lebih cepat. Karena gimana ya? Kenapa? Kalau ini kan emang si kepalanya tuh dia pakai rectangle ya. Jadi kalau misalkan mau pakai lewat bayangan itu lewat leher. Jadi kayak terlalu bulat gitu maksudnya. Dia terlalu bulat aja. Ya, paham. Oh iya, memang sebenarnya sih ya nyesuaiin aja sih untuk shadow kayak gitu. Cuman ya tadi balik lagi konteksnya, misalkan pengen nyamain banget stylenya sama si kepala ya nggak apa-apa, sok aja gitu pakai si kepala. Cuman ya jangan lupa kalau misalkan mau pakai objek yang beda kayak gini, misalkan leher kan bentuknya gini, terus si kepala kan bentuknya kayak gini. Jangan lupa di masking. Kalau nggak kayak tadi tuh yang punya Mbak Eli kan ketika rambutnya dirubah jadi kelihatan tuh shadownya keluar ya. Kayak gitu. Jadi jangan lupa di masking aja sih kalau bikin shadow kayak gitu. Nah, ini sebenarnya bagus juga sih bikin shadow gini pakai layer blur. Jadi biar nggak sama aja gitu, biar nggak kalau yang tadi kan misalkan kayak punya Mbak Eli itu tadi kan ya memang pakai itu semua ya, tergantung stylenya sih. Cuman kayak gini kan kelihatannya jadinya beda aja gitu kalau misalkan ditambahin efek layer blur. Bagus sih sebenarnya, udah kelihatan, maksudnya ada progresnya sih. Selain itu ada lagi nggak kendalanya di sini yang di avatar? Untuk avatar sih mungkin dari ininya ya sebenarnya, dari ketebalan si shadownya itu yang oke itu seperti apa sih gitu. Kadang kan takut ketebalan lah, atau misalnya terlalu tipis gitu. Misalkan coba ini ya, ini kan bisa juga nih, misalkan udah ini kan masuknya ke style yang pakai blur gitulah ya, beda sama yang tadi kalau punya Mbak Eli itu kan dia memang stylenya benar-benar 2 dimensi banget ya, nggak ada yang pakai blur, cuman ya paling di bagian pipi itu doang tadi itu. Nah kalau misalkan mau sekalian pakai blur gitu, jangan misalkan gini ya, kan udah pakai layer blur nih, ini nggak apa-apa, ini dibikin 100 aja dulu misalkan. Nah ini kalau mau lebih enak lagi ganti ke linear si warnanya, jangan solid. Nah ntar tinggal kita atur nih dari atas ke bawahnya kayak gini. Nah misalkan ketebelan nih bagian atasnya, di linear yang atas itu kita kurangin aja opacity-nya, misalkan 50% kayak gitu. Nah, kalau udah mau main kayak gini jangan nanggung, maksudnya langsung sekalian aja pakai mode fill-nya tuh yang linear kayak gitu. Soalnya biasanya sih yang saya lakuin kayak gitu, misalkan udah pakai style yang banyak blurnya gitu, yang mulai ke 3D gitulah, mulai ke digital painting ya pasti rata-rata pakai itu. Kayak kemarin misalkan saya buat tuh lagi bikin, tapi cuman belum jadi sih ya. Oh ini Vespa, cuman ini belum bikin, belum jadi. Nih kayak gini kan ini nggak ada warna yang misalkan kayak mana ya. Nah ini nih si bayangan ini kan fillnya udah pasti pakai linear gitu. Terus mana lagi ya, nih ini hitamnya pakai linear pasti kayak gitu, kecuali yang ini. Kalau yang ini dia sama linear juga gitu. Nah, kalau yang putihnya ini kan ada sedikit kelihatan putih nih ya, itu sih dari efek inner shadow kayak gitu. Ini belum jadi sih, kemarin cuman iseng doang.
Terus apa lagi Aja Mas? sampai sedetail itu ya. Lagi gabut. Ada lagi nggak Mas? Mungkin ya untuk avatar udah kali. Untuk avatar udah kali ya. Oke. Oke, lanjut ke yang basic object ya. Langsung aja Mas, diceritakan Ya. sama kayak tadi. Nah, kalau ini emang ini bisa jadi bahan referensi juga sih buat teman-teman ya. Kalau saya sih kalau buat nyari referensi dari Pinterest ya. Hmm, Mungkin teman-teman juga ada yang udah pernah cari-cari di Pinterest gitu. hmm. Nah, itu lebih enak sih. Jadi dia tuh ada mood board-nya. Jadi Oh ya, kita betul. bisa ya. Jadi kita bisa ngumpulin Nyimpen inilah desain-desainnya referensi seperti gitu ya. apa. Nah, kita tinggal gimana, Mas? Ya bisa nyimpen referensi di mood board kita gitu. Iya, betul kayak gitu. Dan ini kebetulan emang yang apa? Yang dari referensi Mas Heri juga Oh ya. yang kemarin minggu kemarin ya. Itu Minggu bagus. kemarin. Dan ini kebetulan banget nih pas lihat flat illustration di Pinterest. Oh, ini ada kakak juga pengen ikutin deh Oh gitu. iya ya. Dan kayak gitu Mas. Iya. Dan nggak tahu tuh dari sisi teknis itu lebih efisien gitu. Ini udah bagus sih, maksudnya udah yang ini pakai masking benar. Terus Cuman itu tuh oh ini satu-satu ya. kurang rapi ya. Iya nggak apa-apa sih, maksudnya cuman Nah, ini kan kalau detail lagi di sini agak cacat sedikit nih ya, nah di itu bagian dia. ini belok Ya, sedikit karena pasti ngegabungin ini di duplikat terus dimiringin gini kan. ya, Ya gitu. kayak gitu. Ya sebenarnya sih kalau mau bikin kayak gini yang rapih kayak gini, bikin dulu kan rectangle gini sekali, nggak usah diapa-apain dulu nih, nggak usah dimainin dulu radiusnya, ini duplikat lagi sekali lagi Oh, kayak gini, kita puter. Ini kan kita taruh sini nih. Nah ini dua ini kita union. Pilihan union tuh ada yang di atas tadi tuh, yang di antara subtract, intersect, exclude. Ini kita union aja nih. oh iya. Set. Gitu ya kan, udah. Oh, Terus kita klik kiri 2 kali nih. iya. Sebentar, sebelum ke situ bisa juga sih, mau terserah mau di flatten dulu Ctrl E atau enggak. Cuman kalau saya sih prefer biasanya kalau habis di union langsung di Ctrl E. Jadi dia langsung jadi satu objek. Kalau belum di Ctrl E dia kan tadi 2 tuh objeknya. Masih bisa dipisahin lagi gitu, kayak gini. Iya. Cuman kalau saya langsung aja habis di union tuh Ctrl E. Jadi dia udah jadi satu objek. Nah, terus kita masuk ke mode edit kan. Klik kiri 2 kali. Ya udah tinggal mainin si ininya aja, corner radiusnya, misalkan pilih yang atas 2 ini nih, kita kayak gini, yang ini kita giniin gitu, yang ini kita giniin lagi. Nah ini kan lebih smooth gitu ya. Oke, lebih smooth ya. Oke, Mas. Iya. Mantap. Terus Mas lanjut, ada lagi nggak kendalanya? Itu paling ke shadow kali ya. Oh, shadownya, kenapa shadownya nih? Saya udah cukup belum sih segitu gitu. Apa Udah cukup belum segitu gitu untuk shadow-nya gitu. ya, sebenarnya sih shadow kayak gini ya tergantung kitanya sih. Kalau ngelihatnya memang udah cukup ya nggak apa-apa gitu. Cuman kan memang kalau saya sih selama ini bikin shadow itu ya nggak pernah sih lebih dari 20% gitu ya maksimal. Paling sering ya 10-15% atau nggak 10% misalkan kayak gini, kayak gitu. 5% itu jarang sih kalau saya pakai. Tadi kan default Mas bikin 5% ya segini. Iya. Kalau menurut saya sih terlalu tipis banget kayak gitu, Oke. ketipisan. Mungkin tambahin kurang 5% lagi jadi 10%. Nah segini udah pas gitu. Cuman ya itu tergantung orangnya juga sih, maksudnya terserah, bukan ada hukum pastinya juga gitu. Oke. Itu aja sih dari saya sarannya. Terus ada lagi nggak selain itu? Udah sih. Udah ya. Oke, lanjut. Nah ini nih, ini paling master nih. Ini gimana ini? Ini butuh Dari perjuangan ya. tahapannya mungkin ya, kalau tahapannya sih awalnya gini sih Mas. Awalnya dari sini dulu. Waduh.
Awalnya gimana? Jadi ini kan emang konsepnya dia tuh nggak apa ya, bukan digambar apa namanya, dia tuh di tracing mas. Jadi Ya ini foto asli dari foto itu asli. dia Ya. foto asli terus dijiplak gitu kan, Hmm. diikutin jalurnya. Ya. Nah itu awal prosesnya ya, Iya ya. ikutin jalurnya. Hmm. Itu sih awalnya ini sih mas. Jadi awalnya tuh nggak langsung pentol, dia tuh sebenarnya campuran sih. Hmm. Pakai shape juga awalnya, Ya. pakai rectangle juga sih, rectangle dulu awalnya itu pertamanya, nge-trace si badannya, nah bajunya dulu nih. Nah setelah itu baru tuh diedit, dibikin kata Mas Eri itu flatten ya. Iya ya. Nah dari rectangle itu dibikin flatten, nah baru tuh di trace satu persatu Oh ya. gitu. Paham. Dan yang apa namanya, kerah ya. Iya ini kerahnya. Ini kerahnya. Nah kerahnya itu dia tuh emang prosesnya, dari prosesnya itu dari sini dia tuh di Ctrl D terus dihapus satu persatu. Oh Nah ya sesuai betul. kebutuhan Iya langsung ya. ngikutin gitu loh. Ya, itu cara Sama yang ini juga. paling tepatnya sih kayak gitu sih bener. Jadi dibanding Ya. kita bikin lagi satu lagi gitu ya, mending dari ya. yang si baju ininya aja tadi, soalnya kan ngetresnya si Mas Asep ini kan pasti dari luar kan, bagian terluarnya kan pasti. Iya Kayak gitu betul. ya, bagian terluarnya. Jadi Dari bagian luar. sini kan ada lehernya, kerahnya tuh. Nah, jadi tinggal di copy, di duplicate ya, tinggal dihapus-hapusin aja notnya, terus disambungin, dijadiin kayak gitu kan. Nah ya kayak gitu. Ya. Nah terus pas proses itu juga nggak langsung dikasih fill sih. Jadi fill dikasih, cuman Iya. dikasih Tipis. opacity gitu. Tipis biar kelihatan gitu. Biar kelihatan detailnya ya. Di trace-nya ya. Iya. Kayak misalkan Lihat bayangannya. fotonya. Terus yang kedua itu nggak langsung ke itu sih, ke shadow sih. Jadi langsung tuh yang setelah dari baju terus ke tangan, dari tangan ke muka. Jadi yang terlihat gampang dulu gitu loh. Oh, dari yang gampang dulu. Paling susah muka berarti ya? Iya. Kepala. Muka yang terakhir. Ya kepala ini. Nah terus yang setelah tangan itu ke leher, setelah leher ke muka. Gitu. Paling terakhir banget ini kacamata gitu. Oh ya. Terus pas setelah di tracing selesai itu baru dikasih shadow. Shadow juga masih kayak habis dihajar gitu ya. Iya. Nah ini enggak. Nah ini kan sebenarnya bisa ya di masking ya. Maksudnya biar nggak keluar gitu. Ini kan masih keluar nih si hitamnya sebenarnya. Ya. Harusnya di masking ya mas. Iya harusnya di masking. Jadi kalau mau di masking ya gitu, di grouping aja dulu. Kayak gitu. Nah ini tuh proses bikin tracing ini sih 2 jam ya. Apa? Dari Sabtu gitu. 1,5 jam kalau. 1,5 jam. Nah terus di detailing nih kesini. Oh ini udah masuk detailingnya ya. Detailingnya ada sampai 2 jam sih. Ya. Detailingnya. Jadi total 3,5 jam gitu. Kesulitannya apa di sini? Kesulitannya sebenarnya tetap sih shadownya. Kalau misalkan di sini tuh kayak ini juga masih belum apa ya, belum smooth banget gitu mas. Ya makanya tadi kan caranya gitu. Kalau kalau misalkan kayak kuping sih memang saya sendiri pun masih agak sulit ya nentuin si shadownya, karena kuping kan ribet tuh bentuknya. Nggak kayak shadow di muka. Kalau shadow di muka ya sebenarnya bisa langsung gini aja gitu, dari sini ke sini kan. Cuman kalau kayak gini kan tadi kata Mas Asepnya masih kurang smooth gitu ya. Ya bisa diganti tadi feel-nya, jangan solid, pakai yang itu apa? Linear kayak gitu. Misalkan jadi ganti. Ya, ntar tinggal diatur lah pokoknya feel-nya misalkan. Pakai linear ya berarti. Ya, pakai linear. Nah, misalkan gini terus yang belakangnya kan ketebalannya masih hitam banget. Tinggal diturunin aja opacity-nya. Misalkan 50%. Kayak gitu. Misalkan dilihat lagi dari jauh masih ketebalan ya kurangin lagi kayak gitu.
Ya rata-rata kalau mau lebih smooth ya itu pakai linear, jangan pakai solid. Oke, linear. Itu aja. Ada lagi nggak? Terus hidung, sebenarnya kalau menggambar muka itu yang paling PR banget itu hidung sama bibir sih, Mas. Makanya ya udah simpel aja deh, pakai line aja gitu. Iya. Makanya saya nggak pernah gambar muka sedetail itu karena malas. Makanya setiap ilustrasi yang saya buat kan kadang nggak ada mukanya, atau enggak ya mukanya gitu doang kan, simpel kayak tadi yang Mbak Eli buat itu kan kayak cuman, nah ini nih yang pakai orang pakai kerudung kan ya cuman gitu aja gitu kan, pakai mulut, Iya gitu. hidung cuman pakai line gitu doang. Kalau untuk realistik kayak gini Gitu sih aja saya udah. juga belum pernah sih malah. Kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain Mas? Mungkin udah sih. Udah ya. Dan ini kira-kira apa yang jadi kekurangannya gitu ya, dari ilustrasi ini? Dan Ya. kedepannya bisa jadi bahan improve gitu. Ya pertama mungkin yang tadi ya, banyak shadow yang masih kasar tadi. Ya Mas Asep sendiri pasti ngelihat tadi kan, maksudnya ngerasa gitu. Shadownya masih banyak yang Ya. kasar kayak gini aja sebenarnya, ini sama ini beda. Nah ini sebenarnya kan ada caranya kayak yang tadi tuh. Kalau kita pakai si linear kan kita bisa tebelin bagian sininya tipis. Ini Mas Asep pasti buat ini karena mau sininya tipis, sininya tebel kan, karena Iya, dia gitu. masuk ini. Nah Maksudnya. ya triknya sih ya kayak gitu, mending pakai linear kan sekali, jadi cuman sekali jalan aja gitu Ya, benar. tanpa harus bikin itu lagi. Terus apa ya, ya overall sih kalau misalkan baru banget belajar terus sudah bisa bikin gini sih ya udah lumayan sih, belum banyak yang bisa di komentarin juga, maksudnya udah bagus lah untuk yang baru mulai gitu. Cuman ya tadi sih koreksi lagi aja kayak shadownya, terus lebih efisien lagi nggunain shadownya tadi juga, nggak butuh 2 gini kan, 1 bisa kayak gitu. Udah sih itu aja. Kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanya nggak? Sip. Kasih Mas. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Mas Asep nih. Mau nanya itu Mas, dari foto asli Mas stresnya? Iya, Mas Septe, itu dari foto asli. Pakai pentul ya? Di mix. Mix. Iya, masih baru juga tuh. Jadi pakai shape rectangle sama ya tuh tahap selanjutnya pakai pentul. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Mungkin bisa juga nanya ke Mbak Eli tadi, juga bisa nanya ke Mas Asep juga bisa tadi. Keren. Atau dirasa sudah cukup di reviewnya dari Mbak Eli dan Mbak juga Mas Asep? Dua-duanya bagus sih, maksudnya progresnya langsung kelihatan gitu. Jadi sayanya pun senang gitu ngelihat hasilnya. Maksudnya nggak sia-sia lah, ngasih ilmu langsung dipraktekin gitu. Saya baru buat bikin basic avatar aja nih. Objek sama ilustrasi belum. Oh baru bikin. Ya, Mau ada waktu. Oh, oke. Mau di review juga minggu depan. Minggu depan. Oh. Kemarin kan saya bilang gitu ya. Ya. Kita jadwalnya kan gitu ya, seminggu review, seminggu materi, seminggu review, seminggu materi, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau di review lagi ya nunggu 2 minggu lagi berarti, karena minggu depan kan waktunya untuk ngasih materi kan, kayak gitu. Berarti numpuk dong Mas, bisa minggu depan nambah materi. Ya ntar saya misalkan ya ini aja sih sedikit sih yang mau, maksudnya kayak gini aja cuma 2 orang kan. Enggak, maksudnya yang di review dari materi yang sebelumnya sama materi yang akan datang jadi 2 gitu. Oh ya itu sih nggak harus dibuat juga kan sebenarnya. Maksudnya bukan jadi PR juga gitu. Terserah lah mau dibikin bagus ya,
dibikin atau dibikin tapi nggak mau di review juga terserah. Cuman kan saya cuman ngasih ruang doang kalau misalkan masnya penasaran gitu, aduh apa yang salah ya dari sini, terus minta feedback dari teman-teman di sini juga bisa kan. Nah makanya saya kasihnya itu seminggu ya sekali, jadi per 2 minggu itu ya kayak gitu. Jadi bukan harus gitu bikin terus nanti kalau udah bikin harus di review, nggak juga, karena kan banyak juga tuh kemarin yang udah bikin sebenarnya dari di grup WA, cuman nggak berani di review karena ya mungkin memang belum butuh feedback atau memang males aja kali gitu kan, kayak gitu. Insya Allah mas nanti minggu depan. Iya mantap. Nah berarti udah nggak ada yang mau ditambahin lagi nih ya dari Mbak Eli sama Mas Asep? Paling mau tanya ini mas, Apa? kalau masih baru belajar gini nih kan, ini awal banget kan belajar illustration. Nah itu tuh mendingan kayak di iPad gitu, kayaknya kalau aku ngelihat kayak gampang gitu ya, orang lebih gambar luwes ya? di Procreate tuh loh mas. Iya iya. Nah itu tuh tapi harus mendingan yang mana ya kalau biar tahu basic gitu, atau malah lebih susah yang di Procreate? Kemarin tuh saya sempat sih kayak kepikiran beli gitu iPad terus nyobain pakai Procreate, cuman kan effortnya maksudnya gede tuh, harus beli dulu. Mending murah, terus belum tentu juga kalau pas udah nyoba terus takutnya nggak, feelnya nggak dapet, sayang gitu kan. Makanya kalau saya sih ya menurut saya ya mungkin kalau yang udah punya bisa nyoba kali ke Procreate yang udah punya device-nya. Cuman kalau yang belum punya ya terserah sih, itu mah pilihan. Kalau misalkan ya ada dananya buat kesana buat belajar juga ya bebas, karena sebenarnya sih ya di Procreate itu juga lebih ini sih ya, lebih kitanya lebih luas kalau memang feel-nya bagus dapet gitu ya pas pakai pen. Cuman kalau saya sih kemarin kepikirannya dulu sempat nyoba kan pakai Wacom itu kan, pakai pen tab. Cuman dari situ aja tuh udah nggak bisa gitu, udah ngerasanya udah males pakai pen-pen gini lah. Jadi kemarin pas ketika pengen nyobain di Procreate, udah ntar aja di Figma aja udah bisa lah kayak gitu. Apalagi pas kemarin nemuin cara yang terakhir saya bikin tuh yang ada teksturnya gitu, oh si Figma Nah ya itu bisa yang brushnya itu ya, ya kayaknya bisa. itu kelebihannya Procreate banget tuh. Ya kalau dia kan banyak banget tuh brushnya, jadi ya lebih liar lah ibaratnya. Cuman ya kalau saya mikirnya yaudahlah pakai Figma pun bisa lah diakalin kayak gitu. Berarti Figma dulu cukup ya? Iya mungkin Figma dulu sih cukup kalau menurut saya. Betul Gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain dari teman-teman? Kayaknya udah ya. Oke, tadi kita di review ya, masuknya review. Sekarang ada tips and trick nih. Sebentar. Tips and trick, kita masuk ke tips and trick kelas desain. Wait, kelihatan. Nah, misalkan nih kalian bikin ilustrasinya itu orang ya, lagi sering bikin orang dengan warna kulitnya yang sama gitu, misalkan kayak gini aja warnanya. Nah, biar cepatnya itu kan kita harus udah punya nih warnanya tanpa harus nyari warna kulit. Misalkan kita masih ngeraba nih, apalagi awal-awal gitu ya, warna kulit yang pas gimana, ntar geser-geser itu juga belum tentu nemu gitu, belum tentu pas. Nah nanti saya kasih nih palet warnanya yang biasa saya gunain untuk warna kulit. Nah nanti ketika udah punya, misalkan gini ya, ini kita bikin warna abu-abu aja dulu ini. Nah ini kita bisa create style nih, jadi bisa nyimpen warna gitu. Caranya ya misalkan ini kita udah punya warna ini nih, warna kulit yang satu misalkan. Ini kita klik nih di bagian fill di style ini, klik kiri sekali, terus ada button create style nih. Nah di sini masukin namanya, misalnya skin tone 1 gitu ya. Terus misalkan mau bikin shadownya gitu, tanpa ntar mainin opacity, mainin fillnya lagi gitu. Kita bisa juga kayak gini, misalkan di bagian kulit yang ini nih kita mau ngasih
warna si shadownya. Ini kita duplikat sekali dari yang warna yang ini. Ini kita nah ini kalau udah masuk ke style, dia jadi kayak ngeling gitu di sininya nih. Nah ini kan nggak bisa dirubah. Kalau mau dirubah, masuknya ke style yang lain gitu. Dia nggak bisa diketik hexnya. Kalau mau dipecah, itu klik yang ini, detach style. Nah si fillnya jadi hex lagi kan. Nah ini kita rubah dulu misalkan jadi 0. Terus ini kita bikin 10% segini. Nah ini yang warna mau kita jadiin style, kita klik, kita arahin ke sini, kita color pick dia ke warna yang ini, kayak gitu. Nah ini udah jadi nih warna shadownya. Terus yang kedua sama kayak tadi, kita save juga jadi style dia. Misalkan di sini shadow, skin shadow 1 itu. Nah ini kita hapus aja nggak apa-apa. Nah selanjutnya misalkan kita udah bikin objek kayak gini nih, kita cari aja langsung di sini nih, di fill yang ini, di style. Tadi kan udah simpen nih satu nih, skin tone 1. Nah dia langsung tuh keganti. Sama yang bawah juga, misalkan langsung dua-duanya juga boleh, misalkan kayak gini, dipilih langsung skin tone 1. Nah dia langsung keganti dua-duanya pakai warna kulit yang udah kita save tadi. Nah misalkan mau nambahin lagi si shadownya, tadi kan caranya gini ya, bikin leher. Nah ini kalau pas kemarin tutorialnya itu kan ya manual ya, kita masukin hex colornya 0000 sampai hitam banget, terus kurangin opacity-nya. Kalau ini tinggal klik ini aja kayak gitu, skin shadow 1, karena kan warnanya shadownya sama semua nih. Kalau udah pakai 0 terus opacity-nya 10%, ya udah langsung aja kayak gitu, di save aja. Jadi dia langsung nge-save, langsung kita cepet juga ngewarnainnya. Dan kalau mau lebih dari satu ya tinggal kayak tadi aja gitu, kita bikin rectangle, kita kasih warna lain, misalkan kita bikin skin tone yang agak lebih terang ini. Nah ini tinggal save kayak tadi, skin tone 2 misalnya. Ini tinggal diklik, ini kan skin tone 1 nih, kita klik cari yang skin tone 2 ini. Nah jadi itu mempercepat sih untuk bikin kayak gini, yang kita tahu bakal warnanya itu yang kita pakai itu aja gitu. Terus apalagi ya tadi, sebentar. Oh iya, sama nanti rencana sih mau bikin Instagram khusus untuk karya kita nih, grup di kita gitu. Jadi yang udah bikin, udah apa, nanti kita posting juga gitu di Instagramnya Figma Illustration Group Indonesia ini kayak gitu. Nah itu kira-kira gimana, pada setuju apa enggak? Boleh mas? Kalau misalnya kita bikin Instagram kayak gitu, jadi kelihatan kan, misalkan dari teman-teman bikin nih satu, terus kita upload aja udah di Instagram. Ya misalkan udah diupload juga di Instagram personal, ya nggak apa-apa, terserah. Cuman kan nanti di Instagram yang Vigi itu, Figma Illustration Group Indonesia, ya nanti kita tag ke kreatornya masing-masing kayak gitu. Jadi biar kita ada hasilnya gitu, bikin komunitas, kalian ada ibaratnya ada portofolionya juga lah kayak gitu. Siap, pada setuju nih? Setuju. Oke. Nah terus yang kedua infonya itu nanti bakal bikin juga draft khusus, draft Figma ya, draft Figma khusus di grup kita gitu. Jadi ntar saya nyediain saya udah bikin si emailnya, bikin akun Figmanya. Nah nanti yang mau nge-share apapun itu, karyanya apa segala macam, tinggal di copy paste ke situ aja, ke mana, ke draftnya Vigi itu yang udah saya buat. Jadi ketika nanti ada proses review, proses feedback apa segala macam, saya tinggal ngeliat dari draftnya yang udah ada di Vigi itu, apa Figmanya, akun Figmanya Vigi itu.
kayak gitu. Terus yang terakhir, oh ya, materi minggu depan ya. Sebentar. Materi minggu depan itu sebenarnya masuk ke outline objek. Nah, itu kira-kira ada saran nggak atau mau yang lain aja selain outline objek? Outline objek tuh kayak yang tadi dibuat sama Mbak Eli itu kan pakai outline tuh, stylenya style outline kayak gitulah. Atau mau belajar yang lain, materi yang lain? Ada saran atau gimana? Belajar yang 3D, Mas. Yang 3D maksud? Oh, yang digital painting. Kalau sebenarnya sih kalau digital painting itu mana ya? Nah, yang gini, Mas. Nah, yang gini ya. Yang gini sebenarnya prosesnya pasti butuh sangat-sangat lumayan lama gitu. Cuman ya mungkin nanti kita ngebahas sedikit aja sih kalau mulai masuk sini ya. Apa maksudnya sedikit-sedikit dulu, karena kalau langsung di jembrengin gimana caranya ini di proses dari awal sampai akhir itu bisa lebih dari berapa jam sih. Kalau masuk ke sini makanya biasanya mungkin dibagi beberapa part sih kayak gitu. Mas, mau nanya Mas, Hmm. itu tracingnya lewat gambar asli atau imajinasi sendiri Mas? Oh, ini nggak nge-tracing. Ini cuman mana ya kemarin ya referensinya ya. Kemarin pokoknya kan ada tuh di YouTube saya yang di part satunya. Itu pokoknya saya ngeliat itu referensi dari Dribble pertama. Dari Dribble terus ada yang bikin, cuman nggak persis kayak gini dia ya. Sebentar saya cari deh Dribble-nya. Kalau nggak salah Z-nya Luko. Ah ya. Sebentar. Saya copy image. Ini hapus ya. Nah, ini referensinya tuh kayak gini nih. Saya ngeliat referensi dari sini. Cuman saya nggak ngikutin tracing kayak gini, nggak. Karena kalau di tracing kayak gini dia beda kan. Dia perspektifnya nih si mobilnya naik gitu ke atas. Kalau yang saya punya ini kan dia lurus. Gitu ya. Dan mungkin kalau belajar kayak gini ya awal-awal pasti tracing sih gitu, nggak susah juga kalau kita cuman ngeliat kayak gini terus kita bikin kayak gitu. Ini juga prosesnya kan nggak saya pakai pen tool terus gini nggak gitu sih. Awalnya pasti rectangle misalkan gini rectangle kayak gini, ntar dimainin gitulah pokoknya. Oh, belajar bikin gini aja kali ya minggu depan. Efek-efek kayak gini. Kayak gitu Mas, maksudnya jadi dasarnya dulu gitu. Ya. Kan sebelum ke yang tadi harus punya dasarnya dulu. Nah, kayak gitu. Boleh. Ya mungkin minggu depan kita kasih materi itu aja ya yang tadi. Boleh Mas. Oke. Yang lain setuju? Boleh. Flat design ilustrasi dulu aja tuh. Ada yang minta flat design ilustrasi dulu aja. Atau mau yang mana nih? Setujunya pada yang mana nih? Ya sebenarnya sih tadi alurnya sih kalau dari saya ya. Itu alurnya memang belajarnya tuh dari flat dulu sih, flat design. Setelah flat design nanti lama-lama naik, kita mainin udah mulai ngedetailing. Flat design kan nggak cuman gitu-gitu doang kan. Maksudnya masih banyak juga. Bentar. Nah, ini kan juga termasuk
flat design kan, cuman ini bikinnya ya agak lebih detail aja gitu. Ini waktu itu bikin buat stiker WhatsApp sih. Terus sebenarnya di flat design pun masih banyak yang bisa kita kita dalemin lagi gitu. Nah ini juga flat design kan, kayak gitu. Mungkin ke ini dulu aja ya, flat design dulu aja kali ya. Iya, itu masih banyak sih sebenarnya kalau kayak tadi yang dibuat sama Mbak Eli, terus Mas Asep juga kan masih setengah badan, terus masih kepala doang, belum full gitu, dan masih banyak banget yang bisa dikupas dari flat illustration itu. Jadi rencana saya sih gitu, bertahap dari flat illustration, nanti lama-lama naik baru ke yang terakhir ya, yang saya bikin biasa itu, yang tadi yang 3D itu kayak gitu. Oke Mbak Eli, makasih. Mungkin gitu aja kali ya. Pada setuju ya. Jadi kita ngupas si flat illustration dulu. Ntar maksudnya saya kan juga masih lama nih pasti ngajar gitu ya. Sebisa mungkin ya sampai semuanya saya kasih lah ilmunya, kayak gitu. Oke, sebelum ditutup ini ada satu trik terakhir nih. Misalkan kalian butuh turunan warna gitu ya. Nah misalkan butuh turunan warna dari dari warna ini ke yang lebih terang dari warna si kuning ini. Caranya gampang. Ini kita bikin rectangle kayak gini ya, panjang. Terus ini kita duplicate, Ctrl D. Nah ini kita bikin warnanya putih. Jadi ada dua nih, ini yang belakang, ini yang depan. Terus si yang paling depan ini kita ubah opacity-nya jadi 20%. Tuh. Udah dirubah jadi 20%. Ini kita tarik ke bawah gini, turunin. Segini ya, kurang lebih. Nah, ini kan udah ada perbedaan nih. Udah gitu, kita klik lagi, kita duplikat lagi. Kita turunin lagi kayak gini. Nah, ini terus aja kayak gitu. Nah, ini kan jadi itu turunan warnanya dari yang paling terang, kuning yang paling tadi, yang kuning utamanya, sampai ke kuning yang paling terang kayak gitu. Begitupun kalau mau nyari yang gelap, ini tinggal dirubah aja. Misalkan ini di grouping ya. Ini grouping. Nah, si yang putihnya tadi yang diwarnain putih itu tinggal dirubah ke 0 hexnya. Nah, dia jadi turunannya jadi yang kegelap kayak gitu. Jadi kalau mau nyari warna bisa kayak gitu, untuk nyari warna yang terangnya sama yang gelapnya. Atau cara keduanya bisa juga kayak gini. Ini misalkan kita ini mau nyari yang gelapnya. Ketika kita udah punya warna ini, klik fill ini, si hexnya ini kita ubah jadi HSL modenya. Nah, di HSL ini kan ada angka 458662. Nah, kita mainin yang paling kanan ini. Misalkan kalau mau warna gelap langsung aja kita rendahin. Misalkan 15 kayak gitu. Atau 20, 30, naik makin terang dia. Misalkan 100, dia putih jadinya. Jadi kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk malam ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang flat design tadi ya, yang udah disepakatin teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah join malam ini. Terima kasih banyak tadi buat Mas Asep yang udah berani di review hasil latihannya. Tadi Mbak Eli juga cuman udah keluar duluan, Mbak Eli. Makasih banyak buat teman-teman yang udah berani tadi di review. Mungkin kedepannya kalau ada sesi review lagi ya, itu kesempatan maksudnya kan buat kita tahu letak salah kita di mana. Jangan malu lah, maksudnya mau seminim apapun effortnya pasti ya ada hasilnya kan, dan pasti saya kasih feedback. Nggak mungkin ketika kalian review saya bilang oh set jelek banget, nggak mungkin. Saya di sini kan cuma ngasih review, ngasih feedback, dan yang bagusnya kayak gimana, caranya gimana kayak gitu. Jadi terima kasih banyak ya tadi buat Mas Asep sama Mbak Eli.
terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Jadi makin kesini makin kelihatan nih yang niat berapa orang dari 257 orang, dan ini sekarang cuma 20 orang, sebelumnya kan 60 orang, 70, 50. Jadi kelihatan sih yang makin niat siapa gitu. Saya sih nggak penting sih masalah orang banyak atau sedikit, yang penting orangnya niat kayak gitu. Oke, terima kasih ya sekali lagi untuk teman-teman. Saya akhiri ya sesi malam ini. Makasih. Ya, sama-sama. Makasih Mas Eri. Ya, sama-sama Mas. Makasih Mas. Oke. Oke Mas Eri, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.